Mobil ini mau dipakai untuk operasional di Kalimantan Selatan oleh Haji Amar, karena memang kondisi treknya di sana itu atau jalannya di sana itu kalau sudah masuk ke daerah atau ke tambangnya dia pasti rusak jalannya. Jadi butuh mobil yang sangat nyaman, yang paling nyaman mungkin, yang cover untuk kondisi-kondisi jalan kayak gitu. Dan ini juga kalau teman-teman itu kalau di Kalimantan itu sekali ngecek kerjaan gitu bisa ratusan kilo, dan mereka itu biasa dilakukan PP gitu. Pulang pergi dalam sehari itu bisa 300 kilo, bisa 400 kilo gitu. Makanya butuh mobil yang bisa buat istirahat juga. Ya ini Lexus. Nah, di belakang kita ini sekarang ada Lexus LX 570. Ini salah satu high-end SUV yang dijual di Indonesia. Harga barunya sekarang fantastis, 3,3 M lah kira-kira, sekitar 1 M lebih mahal daripada seri 200 Land Cruiser. Artinya semua fiturnya pasti lebih bagus, mulai dari fitur keamanannya, PS dan lain-lain. Kenyamanannya, terutama fitur kenyamanannya banyak banget yang di-upgrade dari Land Cruiser. Berita bagusnya, harga bekasnya mirip-mirip di tahun yang sama. Land Cruiser tahun 2010, 2009 sama Lexus ini di tahun yang sama harganya mirip-mirip. Makanya dengan upgrade fitur yang banyak terus harganya mirip, ya mendingan pilih Lexus kan. Ini kita setup sebagai salah satu Lexus Overland di Indonesia. Nggak banyak yang dirubah, terutama suspensi hanya tuning aja. Jadi suspensinya semua standar, fiturnya semua masih kerja, soft, hard, hex, low dan semuanya semua masih kerja. Tapi kita bisa setup lebih tinggi hanya dengan tuning, hanya dengan tune dan penyesuaian sedikit-sedikit lah. Kemarin sudah kita tes sampai ke Semeru, off-road, on-road, oke banget. Fiturnya soft dipakai off-road enak pol, nggak ada limbung tapi empuk. Fiturnya sport dipakai di tol enak banget, walaupun ada tambahan bobot-bobot segini, hebat memang. Terus fitur kenyamanannya nggak usah ngomong, enak banget lah pokoknya. Ini kita modifikasi pertama, masih belajar kemarin, masih cari data. Tapi ternyata data yang kita dapat dari komunitas Lexus di luar negeri itu benar yang mereka bilang. Suspensi support, mesin enak, gearboxnya. Ini mobil tahun 2010 yang di facelift jadi 2013. Jadi gearboxnya masih 6 speed. Kalau yang baru ini sudah 8 speed. Mesinnya masih sama, 3 UR, 380 HP, 530 Newton. Sangat cukup, sangat nyaman. Kemarin kita pakai di tol itu average bensinnya pertamax itu 1:6. Dalam kota pakai off-road itu 1:4,8, masih oke lah, mirip-mirip dengan JK, mirip-mirip dengan Land Cruiser yang 1UZ. Yang 2UZ yang cc-nya lebih kecil. Ini torsinya lebih gede, HP-nya lebih gede, 5700 cc, tapi konsumsi fuelnya mirip-mirip. Lebih enak, di tol bisa ngebut sampai 160 lebih sebenarnya, cuman karena lihat ban banyak kita pakai MT, speed limitnya udah lebih dari batas dia, makanya kita nggak berani kencang-kencang banget. Kalau cerita modifikasinya, ya sesuai kebutuhan Overland. Bumper kita bikin custom karena kita beli jadi nggak ada, bikin custom yang tengahnya ada bracket winch-nya dari besi gitu, covernya full aluminium supaya enteng. Terus dimensinya semuanya disesuaikan dengan konstruksinya si Lexus, jadi plug and play dan fungsional. Bannya juga di upgrade jadi 35 supaya tidak mentok-mentok gitu juga.
Terus winch bisa di positioningnya dia yang benar. Jadi saat nge-winch itu yang ketarik benar-benar lurus dari sasis. Beban utama pas gitu kan. Kalau kita beli bumper, kadang-kadang bumper jadi itu sasisnya di sini, winchnya di atasnya gitu. Ya oke, tapi kalau bisa bikin winchnya itu lurus dengan sasis, itu paling ideal gitu. Konstruksi bumpernya nggak terlalu harus berat banget gitu kan, sudah kuat. Lampu sesuai kebutuhan, ada fog lamp kita tambah, sama lampu depan steady yang 8,5 inch. Itu udah cukup banget lah. Kemarin di tol sinarnya udah kan panjang nih, sinarnya 1,8 kilo, udah oke lah, lebih dari cukup. Snorkel kita pasang, kadang-kadang kalau kita menerjang banjir atau kita nyebrang sungai gitu, biar aman. Roof rack kita siapin, kita pasang semua, pasang lampu LED bar depannya yang curve karena kita butuh fungsional juga, jadi harus nyebar gitu karena sudah punya spot lamp yang di bawah. Curve-nya pakai rough country, oke juga, hitam, ada covernya, jadi maskulinnya si mobil ini nggak hilang. Steady-nya juga ada covernya hitam, jadi enak lah dilihat. Roof rack-nya sudah siap untuk tenda. Tendanya white line baru datang tadi pagi, jadi belum sempat dipasang, tapi sudah cukup kuat. Terus ada awningnya pakai ARB Touring yang ada cover aluminiumnya warna hitam juga, jadi memang match banget. Kalau ngomong belakang, bumper belakangnya bikinan Metalcraft, full drawing dari Metalcraft sama dengan depan, jadi semua mulai dari desain itu dibikin. Tujuannya hanya bawa ban serep, lampu beberapa, tambahan lampu bawah sama lampu atas, ada rigid di atas, itu rigid cheese, itu penting banget karena dia LED-nya itu bisa dilihat dari jarak yang jauh gitu. Terus kalau di rem ada strobonya, terus ada lampu ke belakangnya. Kalau kita atret gitu ada lampu, sorotan lampu dari atas gitu, karena posisinya dipasin di atasnya ban serep itu supaya fungsionalnya kepake gitu. Lampunya ke belakang, terus lampu ke bawahnya juga ada, jadi kalau ketahuan bahwa di situ ada ban serep. Ada 5 mode. Semua kita fungsikan dan kita positioningkan masangnya di tempat yang memang fungsi dari 5 fungsi lampu itu optimal. Ada high lift check juga, dongkraknya pakai yang aluminium ARB. Itu oke banget karena satu, bobotnya ringan, yang kedua tonasenya dia, kapasitinya kuat untuk ngangkat mobil ini. Ini bobotnya dia 2,8 ton gitu. Jadi memang harus part-part yang kita pasang harus sesuai. Terus belakang itu ada ini tangga ke atas, nanti kalau tendanya di atas bisa lewat tangga itu atau lewat tangga tenda dari samping juga bisa. Jadi available. Pelek pakai metode. Ini ring 18. Kenapa ring 18? Kita ada ring 18, ada 17 karena disknya gede, dan rencana ke depan kalau kita mau upgrade yang 6 port itu peleknya nggak perlu ganti. Issue seri 200 Lexus itu memang remnya kurang oke, tapi ternyata 570 itu tidak seperti 200 kemarin kita pakai. Kok remnya lebih enak dari 200 ya? Ya udah, banyak 18, remnya masih standar dulu karena memang sudah oke, nggak perlu kita upgrade. Banyak pakai Kanati Mudhawk sementara karena BFG KM3 nya belum datang yang ring 18 KM335 gitu. Terus ini ada footstepnya kita memang biarin standar, cuman ada covernya, ada cover besinya, pakai besi dari Metalcraft yang bikin itu untuk protektor supaya kalau kena benturan dari bawah itu yang kena besinya. Nggak banyak modifikasinya, bahkan ini modifikasinya kalau dibilang nilainya nggak lebih dari bikin 80 series gitu. Tapi dari semua konsep ini adalah memenuhi permintaan customer yang pengen overland dengan lebih nyaman lah, dengan lebih nyaman, jauh oke. Kondisi mobil sehat, walaupun mobilnya sudah berumur, tapi Lexus ya pasti sehat kan, kualitasnya semua bagus. Terus
apa ya, ya bisa dibilang next level lah setelah Land Cruiser. Nanti kemarin di Semeru kita bener-bener pakai off-road gitu. Jalannya rusak parah berkilo-kilo. Kita coba suspension. Pikiran kita suspensi ini standar, kita hanya setup dia levelnya lebih tinggi pakai sensornya dia. Artinya semua standar. Kuat enggak gitu kan. Beban banyak, kita bawa beban itu mungkin ada 200-300 kilo lah di bagasi. Full orang, 5 orang dalam mobil. Ternyata nggak berubah gitu. Enak banget. Jadi ya menjadi rekomendasi teman-teman kalau pengen next level.